Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Salman. Oke, selamat pagi juga Pak Rahman. Syukur alhamdulillah kita di pagi hari ini bisa berjumpa kembali di pendampingan individu yang ke-6 terakhir ini. Terakhir, mudah-mudahan sukses untuk kedepannya gitu Pak. Di mana di pendampingan yang ke-6 ini fokusnya yang pertama adalah persiapan panen hasil belajar, gelar karya itu yang jadi fokus pendampingan. Yang kedua, pengumpulan survei umpan balik dan refleksi hasil survei tentang kompetensi guru penggerak. Yang ketiga, refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan ini. Terus yang keempat, penilaian pemetaan aset, diskusi apakah tujuan program sudah dikomunikasikan ke warga sekolah apa belum. Itu fokus pendampingannya Bapak. Selanjutnya saya perlu menanyakan beberapa hal ke Pak Salman. Selama 1 bulan terakhir ini apa saja proses yang sudah berjalan, Pak? Terkait proses yang sudah berjalan, pertama itu Pak, yang terkait diskusi aset Pak bersama warga sekolah. Okay. Itu kami laksanakan dari tanggal 20 sama tanggal 21 kalau tidak salah Pak. Senin sama Selasa. Minggu yang kemarin itu ada 6 unsur dari kepala sekolah, komite, guru, tendik, murid, siswa dan ya itu 6 unsur. Itu. Kemudian saya juga di tugas aksi nyata modul 3D3 itu kan kita membuat suatu program yang berdampak. Alhamdulillah program itu sudah saya laksanakan juga. Saya sudah berdiskusi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat dan dengan siswanya. Sudah disetujui? Ya, jadi tulis halaman saya sekarang sudah masuk bukan hanya ke kelas 4, tapi kelas 4, 5, dan 6 itu sudah ada. Dan bukunya sudah anak-anak juga sudah mulai 4, 5, dan 6 sudah programnya sudah berjalan. Mulai berjalan Pak. Sudah berjalan. Terus rencana tidak lanjut dari pendampingan sebelumnya apa Pak? Kalau kemarin itu kan jenengan menyampaikan untuk segera melaksanakan diskusi aset. Iya. Alhamdulillah apa yang jenengan arahkan saya laksanakan kemarin itu Pak, dalam minggu yang kemarin itu dari Senin dan Selasa. Terus penyebaran angket juga sudah? Sudah. Oh, sudah. Kemarin penyebaran angketnya itu saya laksanakan langsung Pak. Jadi anak-anak dan juga guru saya suruh ngisi di dalam LMS saya. Oh gitu. Oke. Oke, siap, bagus. Karena saya cek itu kan ternyata bisa disimpan. Jadi andai kata kalau panjenengan selaku PP atau BPGP butuh, saya punya arsip berupa print out dari hasil dari bisa disimpan. Bisa. Itu disimpannya itu per orang itu bisa dipilih ya. Sudah saya simpan. Oke, siap. Oke, ya jadi itu juga termasuk salah satu kreativitas sampean itu langsung tanpa mengisi di lembaran gitu. Oke, siap. Karena kan kebetulan Bapak Ibu gurunya juga akreditasi Pak. Mungkin kalau pemikiran saya daripada harus ngisi di sini nanti 2 kali kerja, akhirnya langsung saya berikan laptop saya, mereka mengisi bergantian. Oh gitu, bergantian. Kepala sekolah juga gitu. Iya, termasuk Pak. Oke. Yang dianggap sebagai capaian Bapak? Sebagai capaian ya tadi itu Pak, terkait diskusinya sudah terlaksana dengan lancar ya, kemudian tulis halamannya sudah ditemukan, maksudnya aset-asetnya sudah ditemukan. Iya. Kita semua warga sekolah sudah sepaham lah terkait tujuh aset mana apa saja sih yang ada di lembaga kita ini. Siap. Oke. Salut atas capaian yang sudah dilaksanakan, yang sudah dikerjakan. Jadi terima kasih sudah berbagi praktik baik yang Pak Salman laksanakan, terapkan di sekolah ini. Oke. Lanjut Bapak, di bagian inti pendampingan
Yang pertama, refleksi hasil survei feedback 360. Bapak, di awal kegiatan jenengan sudah mengisi mandiri secara pribadi. Nanti dari kepala sekolah, dari 5 teman sejawat, 5 siswa itu sudah mengisi di awal kegiatan. Nah, di pendampingan yang ke-6 ini jenengan juga harus selesai menginput atau mengisi juga survei itu ke kepala sekolah, ke rekan sejawat dan murid, di mana nanti bisa dilihat perbandingannya bisa dilihat feedbacknya yang sudah diberikan oleh kepala sekolah itu, apakah itu kurang baik menurut mereka atau perlu ditingkatkan lagi ke depannya sehingga dari kompetensi Pak Salman itu bisa meningkat gitu ya. Kalau dari kepala sekolah mungkin bisa disampaikan, diceritakan Bapak apa yang kurang baik atau yang perlu ditingkatkan yang jadi catatan kepala sekolah gitu. Kalau yang kepala sekolah itu yang jadi sorotan saya itu Pak, ketika saya print saya lihat itu ada satu tuh mungkin yang partisipasi dan keaktifan mengikuti KKG Pak. Gitu. Partisipasi mengikuti. Apakah Pak Salman menerima tentang yang feedback yang diberikan kepala sekolah itu? Ya. Partisipasi berarti Pak Salman itu menurut kepala sekolah dinilai berapa? Kemarin kalau nggak salah, kalau nggak 2 ya 3 Pak. 2. Sekarang naik ke 3 memang. Naik ke 3. Oh, berarti 2 ke 3 itu hanya perlu ditingkatkan gitu. Selain itu mungkin ada apa lagi Pak? Cuman ada, saya teruskan dulu Pak. Okay. Jadi memang saya bilang juga ke kepala sekolah saya, Bu Titi, ini kalau saya terlalu aktif kan posisi saya juga bukan sebagai pengurus Bu Titi, jadi saya bingung. Nah, kemudian Bu Titi juga mengasih wadah dalam artian memang sudah menggerakkan komunitas di lembaga. Saya rasa apa yang saya dapatkan di CKIP itu akan lebih baik kalau terimbaskan juga melalui KKG. Dan nanti kan semua gugus kan dapat ilmunya. Nah ini kan katanya Bu Titi itu 2023 itu mau ada reshuffle pergantian kepengurusan. Nanti masuk ke dalam pengurus, entah itu jadi anggota atau jadi sekretaris atau bendahara kan bisa masuk ke sana. Gitu. Harapannya Bu Titi seperti itu. Jadi itu tindak lanjut saya juga seperti itu ke depannya. Gitu, Pak. Ada lagi mungkin dari kepala sekolah yang saya lihat cuma itu Pak. Cuma itu ya. Berarti yang lainnya sudah sesuai ya dengan yang penilaian awal sama yang akhir ini. Oke. Kalau dari rekan sejawat, Bapak? Kalau dari rekan sejawat kemarin kan awalnya ada 2, sekarang cuma 1 Pak. Yang belum itu mungkin mengajak rekan sejawat untuk aktif mengikuti pelatihan-pelatihan. Jadi yang saya amati itu rata-rata guru-guru itu poin utamanya yang kurang di situ. Jadi menganggap mungkin saya kurang mengajak gitu Pak. Memang di awal-awal tahun ini kan biasanya pelatihan kan memang tidak segencar di semester 2 Pak. Iya. Dinas pendidikan itu kan semester 2 banyak sekali. Maunya teman-teman tuh Pak Salman kalau ada pelatihan jangan hanya dari dinas, kalaupun dari yang lain kalau ada bisa di-share di kami bisa pengen ikut. Jadi langsung saya konfirmasi ke Bu Diro, ini kok jenengan kok nilai saya gini Bu, ini maksudnya apa yang perlu saya perbaiki, saya tanya gitu. Pak Salman biasanya kan kalau ikut pelatihan ya sama ikut sendiri gitu kan. Iya. Oh iya Bu Diro lah, saya pikir kan kalau yang bukan dari dinas itu kan berarti kan itu kan masing-masing, ya nggak apa-apa Pak Salman, beritahu saja, barangkali kami bisa ikut kan juga biar dapat ilmu baru. Gitu. Jadi dari situ ya akhirnya kedepannya mungkin kalau ada pelatihan saya share ke teman-teman bisa. Biasanya kalau yang pelatihan dari dinas pendidikan itu kalau pengalaman saya itu dibagi Pak, yang kalau sudah ini besoknya siapa gitu, jadi bukan satu orang saja yang berangkat gitu, gantian. Jadi kalau yang dari dinas pendidikan benar, kalau dari luar yang tidak terikat dengan dinas itu ya kita bebas mau itu kan seperti itu. Oke, berarti itu yang salah satu dari teman sejawat gitu. Kalau dari siswanya sendiri Bapak? Siswa itu ada 2 Pak. Yang pertama itu terkait seringnya saya itu mengikuti pelatihan. Posisi saya kan sebagai koordinator bendahara Otomatis waktu saya untuk
keluar itu juga lebih banyak. Jadi saya itu harus mengkoordinasikan, apalagi sekarang kan sudah tidak ada UPT Pak. Jadi porsi saya sebagai ketua bendahara paguyuban lebih banyak. Saya harus koordinasi ke bunga, menemui yang sana, kemudian koordinasi dengan dinas, saya kumpulkan teman-teman, saya ajak rapat, saya ajak. Jadi kalau di Sidaya itu kan, kalau laporan itu biasanya, kalau di Sidaya itu ada semacam verifikasi tingkat 0 Pak. Tingkat 0 itu kami membantu agar teman-teman itu nanti di dinas itu tidak terlalu fatal. Tidak terlalu fatal, iya. Otomatis dengan cara itu akhirnya anak-anak agak protes. Ya. Akhirnya saya rubah. Saya tuh pengennya ke depannya itu kalaupun ada pelatihan kayak bendahara itu siangnya lah setelah pembelajaran. Setelah pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua terkait jarang mengajak siswa belajar antar kelas. Nah, ini mungkin yang perlu Maksudnya belajar antar kelas itu apa, Pak? Di dalam kuesioner kan ada guru sering apakah pernah mengajak belajar antar kelas. Misal kelas 4 dengan kelas 3 lah itu. Oh, itu terkait dengan isian survei. Iya. Oke, ya memang saya juga baru mengajar antar kelas itu baru paham. Oh, berarti ada surveinya seperti itu. Ya, Pak, masa sama jarang sekali ngajak kita kritis belajar. Ya sampean ya. Iya, dengan kelas 3 enggak pernah, anak kan memang belum ada. Belajar. Besok kalau kurikulum merdeka itu sering, nanti kita kolaborasi kan. Gitu barang-barang gitu. Iya. Oh, iya benar Pak. Oke, selanjutnya Pak, rencana ke depannya Pak, mungkin terkait dengan kompetensi guru penggerak yang harus Bapak miliki itu apa rencananya? Pertama kan di guru penggerak itu kan harus mengaktifkan komunitas Pak. Menghidupkan komunitas ya. Dari aset yang disampaikan dari Bu Titik menyampaikan kalau saya harus lebih aktif di KKG, maka kedepannya saya ingin ikut berjuang bersama-sama, ada masuk dalam KKG yang pertama. Kedua, saya juga ingin memberikan dampak yang lebih lagi untuk keberlangsungan dari sekolah ini juga Pak. Dan yang ketiga, tentunya saya itu ingin menerapkan semua modul itu dalam pembelajaran nyata saya. Oke, itu dalam pembelajaran sehari-hari ya. Terus siapa saja yang akan Bapak libatkan dalam meningkatkan kompetensi itu? Warga sekolah Pak, semuanya. Warga sekolah semuanya ya. Kepala sekolah, teman sejawat, termasuk mungkin rekan guru dari lembaga lain juga. Yang KKG itu kan harus kerjasama. Iya, KKG itu satu gugus ya? Satu gugus apa satu kecamatan? Satu kecamatan itu 2 gugus Pak. Oh, 2 gugus. Berarti sampean di Sidaya itu ada 2 gugus. Sampean gugus berapa? Gugus 2. Ketuanya siapa? Bu Nurul. Ya, cuman Bu Nurul sudah bilang, Pak, aku wis tua, gitu. Sudah. Wis besok pokoknya harus mau. Membantu. Siap Bu. Oke Pak, lanjut ke perubahan dalam pembelajaran yang pastinya CGP ini berjalan selama 6 bulan Bapak. Dari pembelajaran selama 6 bulan ini Bapak kan sudah harusnya itu ada perubahan. Terus yang perubahan yang Bapak rasakan itu apa? Saya rasa saya dapat 10 modul yang berharga sekali Pak. Karena pikiran saya dulu kan mungkin CGP ini kayak PPG materinya, ternyata beda sekali. Dan itu saya rasakan sangat banyak sekali manfaatnya, mulai dari filosofi KAD, bagaimana kita harus menuntun siswa sesuai kodratnya, lalu membuat visi misi sekolah. Saya juga ikut membantu membuat merancang visi, lalu juga ada berarti visi sudah berubah. Sementara itu Pak, cuman rencananya nanti di awal ajaran baru mungkin. Baru. Gitu. Ya, terus kemudian ada juga yang pembelajaran berdiferensiasi, yang kemudian KSE. Nah, terus kucing juga itu kan, kucing saya tuh kadang-kala juga merasa bingung, Pak, ini saya tuh disiapkan pemimpin pembelajaran sebagai seorang siswa atau sebagai kepala sekolah, karena di kucing itu kan kita supervisi. Sedangkan yang supervisi itu kan biasanya kepala sekolah. Iya, memang itu kan tujuannya ke sana, Pak. Gitu, Pak. Iya. Makanya saya bingung. Ini saya supervisi kucing, saya ada tahapan perah, kemudian observasi, saya juga melihat, terus pasca sama jenengan itu kan, berarti ini saya tuh mau disiapkan sebagai guru atau kepala sekolah itu Pak. Itu tujuan kalian konfirmasi juga ke jenengan. Iya, tujuannya ke situ Pak. Oke. Saya baru tahu kalau ada 10 modul, memang 10 modul. Yang modul keberapa yang ada 4? Ada 4 itu modul 1 Pak. Modul 1, berarti 1.4 ya. Oh iya. Kalau jenengan tadi bilang 6 bulan,
Kalau yang kami yang angkatan 6 itu 9 bulan, Pak. Karena kepotong libur. Karena liburan 2 bulan ya, Iya. 2 bulan ya. Iya. Iya benar 2 bulan ya. 1 bulan cuma. Cuman kalau saya hitung dari Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, lah ini April, mau April, 9 bulan kalau Iya. di total perjuangan kami itu. Iya. Seharusnya 6 bulan. Iya, betul 6 bulan. Iya. Bulan Mei nanti untuk Lokakarya yang ke-7. Masih Mei, Pak? Iya, tanggal 8 Mei kan Lokakarya yang ke-7. 8 Mei. Oke, sekarang perubahan yang terjadi yang dialami oleh Pak Salman setelah menjalani program ini apa? Yang saya alami, ya itu tadi Pak, saya merasa pembelajaran yang saya berikan ke anak-anak itu lebih berdampak lah. Kemudian pelayanan saya tidak hanya dengan anak sih Pak, dengan beberapa rekan sejawat yang mungkin membutuhkan. Sekarang saya juga lebih mohon maaf mungkin yang lebih tua itu kan kadangkala untuk IT kan kurang. Iya. Ya saya juga menyadari kalau kemampuan orang kan beda-beda. Iya. Saya juga menyempatkan waktu saya untuk membantu mereka. Kemudian yang berubah mungkin ya karena lagi-lagi yang jenengan sampaikan mungkin juga disiapkan jadi kepala sekolah Pak ya. Jadi otomatis tingkah laku saya itu lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan gitu. Iya seperti itu. Jadi saya harus meninjau ini sudah benar nggak, masuk benar lawan benar nggak gitu. Jadi ada pertimbangan yang saya laksanakan. Kalau dulu kan satset yang penting selesai gitu. Iya gitu Pak. Terus yang membuat perjalanan 6 bulan ini cukup memuaskan itu apa Pak? Kalau modulnya sih Pak. Modulnya itu modul berharga bagi saya karena 10 itu baru semua. Kemudian ada proses PI ini juga saya rasa menyenangkan sekali. Jadi PI ini kan kayak semisal semacam feedback. Saya pikir dulu kan hanya semacam kita modul mendengarkan dari Zoom Fasil, atau Meet selesai. Ternyata emang kegiatan itu tidak game-game gitu bahasanya. Ada tindak lanjut, PP-nya datang untuk melihat bagaimana proses CGP-nya, lalu ada lokakarya juga. Jadi, istimewa menurut saya juga CGP. Yang membuat perjalanan ini cukup menantang sekarang. Yang menantang bagi Pak Salman itu apa? Itu manajemen waktu, Pak. Manajemen waktu. Karena saya sebagai bendahara juga. Kalau di Sidayu kan the one and only Pak. Kalau bendahara, saya jadi bendahara, saya yang membuat laporan, saya yang merancang, saya yang memberikan barangnya juga dan sebagainya gitu. Jadi itu yang saya lakukan. Dan ketika ada CGP, jadi saya harus membagi waktu biar. Bendaharanya sampai itu untuk APBD apa APBN? APBD dan APBN. Semuanya? Iya. Nggak dipisah tak Pak? Enggak. Sementara Sidayu seperti itu. Beda semuanya ya, semua. Kecuali kalau sekolah besar mungkin ada yang iya. Jadi kedepannya sampai harus bisa memanage waktu gitu seperti itu. Gitu. Oke Pak, lanjut ke penilaian pemetaan aset gitu. Penilaian pemetaan aset di mana aset yang ada di sekolah, sumber daya yang ada di sekolah itu jenengan sudah berhasil berdiskusi. Saya sudah membaca laporannya, berdiskusi dengan aktor-aktor yang terlibat selama 2 hari yang sudah dilaksanakan. Siapa saja aktor yang terlibat dalam pemetaan aset itu Pak? Pertama dari kepala sekolah, kemudian ada guru, ada juga dari tekniknya, tenaga pendidikan, baik pustakawan maupun bersihan, lalu juga ada wali murid, anak dan juga komite Bapak. Ada 6. Tapi yang betul bagaimana Pak? Yang betul itu 2 kali itu 2 hari atau siang sama pagi sama siang? Enggak, 2 hari. Iya, 2 hari. Sudah benar sampean, sudah benar. Jadi informasinya dari BPGP itu seharusnya kan 3, tapi karena sama PP itu dilihat di LMS itu 2, jadi diputuskan 2 saja sudah cukup. Tuh. Terus prosesnya Pak dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya di sekolah itu apa? Jadi yang kemarin kegiatannya berlangsung 2 kali. Prosesnya tentu saya awali dulu menyampaikan secara umum tentang aset. Setelah itu kita bersama warga sekolah menggali. Jadi kita identifikasi satu persatu Pak dari modal asetnya dari manusia sampai yang terakhir finansial. Saya ajak berdiskusi, kemudian beberapa dari mereka bertanya, kemudian saya juga menjawab, mereka juga mungkin memberikan masukan seperti itu.
Jadi dari peserta yang hadir itu juga menyampaikan beberapa mungkin aset-aset yang lain mungkin yang tidak terpikirkan oleh Pak Salman. Ada? Enggak kayaknya, Pak. Tidak ada. Berarti yang sudah mungkin yang sudah didiskusikan dari awal ini aset terus disampaikan ke peserta untuk dikembangkan selanjutnya untuk ke depannya seperti itu. Oke, tantangannya Bapak dalam mengidentifikasi itu apa, Ya, Pak? tantangannya itu ketika bertemu dengan ketika waktunya wali murid bertanya, yang ditanyakan pertama itu, Pak, fisik itu apa maksudnya? Gitu. Jadi mereka wali murid itu rata-rata kesusahan untuk memahami kalimat-kalimat baku yang ada dalam modul 3.2 itu, Pak. Jadi fisik itu apa lagi? Terus saya awali finansial itu apa? Kemudian bos itu apa? Ada yang tidak tahu. Paling murid bos itu bantuan operasional sekolah. Jadi anak ibu itu tiap tahun itu sebetulnya dapat bantuan dari sekolah sebesar 1.120.000 itu Bu, saya jelaskan. Panjang sekali gitu Pak. Oh gitu ya. Jadi yang ditanyakan oleh wali murid itu istilah-istilah yang menurut mereka baru gitu. Baru. Oke, siap. Terus Pak, bagaimana terus perasaan Pak Salman setelah semua aset itu sudah diidentifikasi, sudah berhasil diidentifikasi menjadi sumber daya sekolah itu bagaimana? Saya sangat senang sekali Pak. Sangat senang dan kepala sekolah juga mengucapkan terima kasih karena sekarang semua warga sekolah itu tahu kalau aset itu tidak melulu berupa barang, tidak melulu berupa sarana dan prasarana. Sekarang semuanya sudah tahu kalau aset itu yang harus dikembangkan sekolah itu ada 7. Dan yang hebatnya lagi BPJP ini merancang tidak hanya kepala sekolah, guru dan tendik yang ikut, tapi juga ada wali murid. Nah, karena ada campur tangan wali murid juga, mereka juga melihat dan mengerti ternyata ada 7 aset yang harus dikembangkan oleh lembaga itu tadi. Gitu, Pak. Jadi saya sebagai pribadi yang mengawali kegiatan ini di sekolah saya merasa bahagia sekali gitu Pak. Dari ke-7 aset itu yang sudah berhasil diidentifikasi mungkin pertimbangan yang Pak Salman pilih untuk menentukan itu apa? Mungkin contohnya salah satu aset itu mungkin politik. Mungkin Pak Salman memilih politik pertimbangannya apa? Pertimbangannya kan tentunya ada, saya sampaikan dulu Pak. Kemudian ada dari warga sekolah, baik dari kalau kemarin politik yang dominan tuh ada dari komite sama kepala sekolah. Iya. Jadi mereka mengatakan kita kan bisa minta kerjasama dengan kepala desa. Kerjasama juga dengan barangkali dibolehkan terkait DPRD atau mungkin lembaga-lembaga yang lainnya. Jadi terkait penentuan keputusannya saya gali dulu. Nah dari situ nanti saya simpulkan. Bagaimana Bapak Ibu kalau seperti ini? Oh iya betul. Itu dari politik. Mungkin dari finansial. Dari finansial pertimbangan memasukkan finansial sebagai aset itu menurut Pak Salman itu apa? Kemarin warga juga sempat usul gini, Pak Salman, kalau aset ini kan setiap warga kan juga punya uang, gimana kalau warga itu urunan gitu? Terus dari kepala sekolah, Bapak Ibu, kalau sekolah negeri itu seluruh kegiatannya itu memang sudah ada asetnya itu biasanya finansial itu ya dari Posda atau dari Posnas. Selain itu mungkin dari koperasi. Untuk yang selain itu ya tidak ada untuk sekolah negeri gitu. Iya. Kalaupun ada mungkin bantuan dari DAK dari DAK itu. Iya. Sampaikan seperti itu. Berarti itu salah satu pertimbangannya pertimbangannya untuk finansial itu yang pastinya untuk keberlangsungan ya. Iya, betul. Keberlangsungan sekolah lembaga ini baik itu terkait dengan kegiatan maupun pemenuhan modal gitu ya. Oke. Mungkin yang terlupakan Pak atau ada hal-hal yang lain yang belum dijadikan sumber daya sekolah tapi itu layak bisa dijadikan sumber daya sekolah mungkin ada. Saya rasa kemarin sudah paripurna. Sudah paripurna ya. Jadi tapi tidak tahu juga nanti kalau barangkali rencana kepala sekolah itu kegiatan ini mungkin bisa dilaksanakan 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Oke. Kalau ganti paguyuban mungkin ada usulan lagi dari paguyuban dari komite mungkin ya. Iya, betul. Oke, siap. Oke Pak, terkait dengan tentang
aset ini, tentang menentukan aset ini juga saya perlu mewawancarai salah satu aktor ya, salah satu aktor yang terlibat di kegiatan kemarin. Mungkin aktor itu sudah Pak Salman tentukan, yaitu Pak siapa kemarin Pak? Pak Harun Al-Rasyid, Pak Harun Al-Rasyid, guru ya, guru agama di sekolah ini. Oke. Lanjut G. Mohon ya Pak, tak minta waktunya. Kalau boleh kenal Pak siapa? Gak ngeliat Pak. Iya. Nama saya Pak Harun Al-Rasyid. Pak Harun Ya, Al-Rasyid. kebetulan Pak Harun Al-Rasyid. Saya ini guru pendidikan agama Islam. Pendidikan agama. SDPT SD Negeri 261. Oke, berarti Bapak kemarin ikut diskusi nggih Iya, untuk pemetaan aset Iya. sebagai aktor dari guru. Iya. Kalau boleh tahu Pak, yang hadir itu selain jenengan Ada 6 unsur Bapak. 6 unsur. Iya, ada kepala sekolah, sekolah, kemudian guru tentunya ya, ah. kemudian tenaga kependidikan dan juga ada komite. Dan yang dua ini adalah paguyuban wali murid dan juga perwakilan dari pengurus kelas. Pengurus Ya. kelas. Siswa berarti. Siswa. Iya, Ya. oke. Kelas siswa. Oke. Bapak, ini apa namanya itu saya juga menginginkan informasi dari jenengan sebagai aktor, di mana jenengan juga ikut andil dalam diskusi pemetaan aset, sebagai sumber daya yang ada di sekolah nih. Iya. Terus prosesnya menurut Bapak dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya di sekolah itu apa Pak? Untuk proses dalam mengidentifikasi sumber daya sekolah ini tentunya ada beberapa langkah Bapak. Di antaranya yang kemarin itu kita laksanakan adalah kita ini mengundang 6 unsur tadi itu yang terdiri dari kepala sekolah, kemudian guru, tendik, tenaga kependidikan, kemudian ada komite, dan selanjutnya paguyuban wali murid dan juga siswa yang diwakili oleh pengurus kelas. Nah, dalam melaksanakan kegiatan identifikasi tersebut tentunya masing-masing dari unsur warga sekolah ini tadi, 6 unsur itu Bapak, kita berikan waktu untuk memberikan masukan, memberikan pendapatnya, kemudian memberikan masukan. Setelah itu kemudian pendapat-pendapat yang mereka ungkapkan itu kita tulis, kemudian kita simpulkan. Nah, untuk kegiatan yang kita lakukan dalam mengidentifikasi ini kita laksanakan selama 2 hari. Oh, dilaksanakan 2 hari, 2 kali gitu. 2 kali pertemuan. Betul. Iya. Kendala atau tantangannya apa Pak? Untuk terkait dengan kendala yang kita hadapi itu tidak seberapa signifikan Bapak. Hanya terkait dengan pemahaman wali murid dan siswa terkait dengan kata-kata yang bersifat baku, seperti misalnya itu Bapak, seperti kata finansial, ada kata sosial. Iya, dan juga fisik barangkali. Nah, kendala-kendala seperti itu tentunya kita sebagai sebagai guru untuk melakukan diskusi ini harusnya memberikan pemahaman bahwasannya yang namanya sosial itu hubungan antara interaksi atau hubungan antara individu satu dengan yang lainnya, antara siswa dengan guru misalnya seperti itu. Dari kendala itu untuk untuk memberikan pemahaman tindak lanjut ke siswa itu bagaimana Pak? Nah, untuk melakukan tindak lanjut, maksudnya agar siswa ini lebih memahami dalam hal kata-kata yang sulit itu tentunya kita buat kata yang lebih simpel, lebih sederhana, seperti tadi kata sosial misalnya, ya hubungan antara satu dengan yang lainnya Bapak, atau mungkin kata finansial, mungkin wali murid
finansial itu apa Bapak? Nah, finansial itu Bapak Ibu itu pengelolaan keuangan seperti itu. Disederhanakan lah, Menyederhanakan gitu. Terus dari sumber daya yang sudah diidentifikasi itu kan berhasil ditemukan atau diidentifikasi beberapa sumber daya. Perasaannya setelah menemukan itu bagaimana, Bapak? Iya, tentunya setelah kita berdiskusi panjang lebar terkait dengan aset yang ada di sekolah, akhirnya saya merasa bahagia, Bapak, karena anggapan saya dulu yang namanya aset atau mungkin sumber daya sekolah itu hanya bersifat sarana dan prasarana saja yang ada di sekolah. Iya, Tapi iya, ternyata yang namanya aset ini banyak macamnya. Ya, antaranya yaitu yang kita gali bersama dengan seluruh elemen, ada unsur warga sekolah itu, ada sumber daya manusia, modal manusia, kemudian ada yang namanya sosial, kemudian politik, ada juga agama, kemudian lingkungan, tentunya lingkungan yang ada di sekolah dan luar sekolah, dan juga fisik dan finansial gitu. Itu beberapa aset yang sudah ditemukan, Ya, sudah diidentifikasi. betul. Pertimbangan untuk memilih itu mungkin salah satu mungkin dari finansial, Pertimbangan memilih finansial sebagai sumber daya sekolah itu apa? Ya, pertimbangannya tentunya yang namanya finansial itu kan erat hubungannya dengan keberlangsungan sekolah. Jadi tentunya finansial, pengelolaan keuangan harus transparan. Wali murid juga ketika ketika rapat di awal tahun, mereka juga harus kita undang, kita harus tahu bahwasanya penggunaan keuangan sekolah itu dilakukan seperti ini. Lah, kita kaji dulu, kemudian apa kekuatan yang dimiliki oleh sekolah itu, kemudian misalnya terkait dengan keuangan kita kembangkan dan dimanfaatkan untuk kedepannya untuk keberlangsungan sekolah. Berarti dari sumber daya sekolah itu pasti tujuannya untuk keberlangsungan sekolah. Iya. Oke, siap. Mungkin ada yang terlewatkan, Bapak, dari beberapa yang sudah ditemukan. Saya juga sempat membaca laporannya dari Pak Salman, dari beberapa sumber daya sekolah yang sudah diidentifikasi itu, mungkin ada yang terlupakan? Kalau menurut saya, Bapak, ya, karena memang tadi sudah saya sampaikan di awal bahwasanya yang kita undang itu adalah 6 unsur. Tentunya masing-masing dari 6 unsur ini kan mengemukakan pendapatnya masing-masing tentunya. Dari 6 itu muncul 7 tadi, Pak, yang sudah saya sampaikan di awal. Ada ada agama, sosial, kemudian sumber daya manusianya, lingkungan, fisik dan finansial. Nah, mereka semuanya sudah mengemukakan. Kita sudah mendapatkan 7 aset yang sudah dimiliki oleh sekolah kita. Nah, harapan kami tentunya 7 aset ini bisa kita kembangkan lagi, dengan harapan sekolah kita ini nanti bisa berjalan dengan maksimal dan akan lebih nampak 7 aset yang telah dimiliki oleh sekolah ini untuk kemajuan sekolah kita. Seperti itu. Jadi harapannya juga dari diskusi awal tentang pemetaan aset itu, yang pastinya untuk semua program sekolah itu bisa berjalan lancar kan, gitu kan. Dan juga diskusi itu bisa dilanjutkan di kemudian hari dengan mungkin ada tambahan dari aset-aset yang lain gitu ya, Pak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ini mungkin yang bisa saya tanyakan terkait dengan pemetaan aset ini. Semoga yang dipetakan, yang sudah disebutkan aset-aset itu bisa mendukung semua kinerja. Oke, terima kasih Pak, masih bersedia
diskusi dengan saya untuk selanjutnya itu persiapan panen hasil belajar. Hasil belajar ini panen hasil belajar ini itu adalah hasil dari kegiatan Pak Salman selama 6 bulan ini ya, kalau dihitung 9 bulan totalnya dari awal mulai start sampai besok tanggal 8 Mei itu akhirnya itu kan ada kegiatan panen hasil belajar, atau di situ bisa disebut dengan pameran hasil belajar. Mungkin Pak Salman ada ide untuk mempersiapkan panen hasil belajar itu pada lokakarya ke-7 itu? Yang jelas kayaknya yang harus saya siapkan terkait karya-karya Pak, yang terkait modul itu Pak. Oke, terkait tapi nanti konsepnya bagaimana Pak Arman? Apakah seperti kota-kota atau bagaimana? Dari informasi awal kan sudah pernah saya sampaikan gitu. Ya, betul. Itu 1 PP, 1 stand, satu space, gitu. tempat 3x3. Ya. Nah, informasi selanjutnya, informasi yang kedua itu 1 fasil, 1 stand. Nah, berhubung kita fasilnya dengan Surabaya, otomatis kita tidak punya stand. Ya, seperti itu. Saya sampaikan ke koordinator PP. Ya, saya sampaikan. Berarti saya itu usus saya itu satu nggih, untuk satu CGP saya 1 stand nggih. Oh, enggak Pak, mungkin sampean itu ke stand yang satu wilayah katanya gitu. Oh, berarti tepat pas ini Bu Alia, Pak Sahlan, saya kan satu wilayah Sidayu, di berdekatan. Bisa jadi katanya gitu. Itu yang disampaikan kemarin sama koordinator. Kita belum tahu karena besok itu tanggal 10 sampai tanggal 13 kita rencananya informasinya yang kita dengar itu akan diundang ke Batu itu tidak tahu itu benar apa enggak. Itu nanti akan disampaikan lagi bagaimana itu. Jadi idenya Pak Salman itu adalah tentang karya itu menampilkan itu ya, mengumpulkan karya-karya yang sudah pernah dibuat di selama 6 bulan ini. Mungkin ide terkait dengan 1 CGP, 1 kelompok ini apa Pak? Nah itu Pak yang belum kami koordinasikan. Cuman di grup juga teman-teman juga mulai bertanya. Cuman makanya pikiran saya itu apakah stand, terus apakah ada penampilan juga? Ada yang bilang ayo nari saja dan bilang gitu. Iya. Nah makanya ini kan kami juga belum bisa konfirmasi apakah kami diberi kesempatan atau mungkin hanya stand atau bagaimana Pak itu? Ya itu juga kami nggak bisa menjawab itu seperti apa konsepnya, konsepnya seperti apa. Kalau dilihat dari ya video YouTube yang pernah saya lihat terkait dengan gelar karya ini. Ini kan setiap CGP seharusnya setiap CGP ya Pak, setiap CGP itu menampilkan sebuah kreasi entah itu kreasi yang sudah dirancang sesuai dengan agenda susunan acaranya Pak. Susunan acara itu mungkin pracara ada kegiatan apa itu di satu kabupaten itu menampilkan gitu. Itu satu CGP ya. Kalau mungkin berkelompok itu kita juga belum tahu itu entah puisi atau entah kreasi seni yang lain gitu kan, boleh kan gitu. Itu yang saya lihat di YouTube kan seperti itu. Untuk lebih detailnya saya kurang Pak. Tidak bisa menjawab lah. Atau mungkin di Loka 7 nanti Pak, di Loka 6 nanti bisa Sabtu itu. Mungkin bisa jadi itu disampaikan gitu nanti di Loka 6. Yang pastinya Loka 6 salah satu agendanya yaitu menyampaikan persiapan untuk Loka 7 kan gitu. Oke, jadi terkait karya itu yang akan dipamerkan oleh Pak Salman ya. Di Loka Karya yang ke-7 itu ya. Mungkin kayak hasil pembelajaran yang berdiferensiasi yang iya. nanti bisa tampilkan. Google Set boleh ya? Boleh enggak apa-apa Google Set. Dan saya punya usul Pak. Punya usul mungkin sampean yang paling kreatif itu ya.
kreatif ya IT-nya mungkin lebih itu. Nanti jenengan itu buat standing banner di mana ya welcome to CGP yang angkatan dari Gresik 25 kan gitu. Jadi sampai itu nanti di Google Sheet dari setiap teman-teman itu buatkan barcode. Iya. Paham ya cara buat barcode? Iya. Banyak kok di Iya, itu. bisa. Buat barcode nanti itu dibuat standing banner. Nanti setiap itu kan ada 6 CGP. Jadi mau melihat barcode-nya Google Sheet-nya Pak Salman tinggal scan kan gitu. Sekarang kan semuanya sudah paham cara memanfaatkan barcode itu. Jadi itu saran saya. Iya, bisa. Jadi kan mungkin itu nanti buat itu apa ya? Salah satu ide kreatif juga sih. Jadi lebih gampang orang untuk melayari istilahnya, melayari Google Sheet-nya sampean. Betul. Jadi Siap. itu saran saya. Itu yang kedua saran saya itu setiap CGP itu menampilkan profil CGP-nya itu atau nanti bisa dimodif dengan profil sekolah. Itu di dalam bannernya. Bukan banner, Pak. Itu sampean nanti buat slide. Oh, slide. Nanti kan gampang kalau masalah set itu kan LCD kan bawa LCD nanti ditayangkan di situ dengan membawa sound yang ya itu nanti dalam bentuk video itu secara bergantian, secara kontinu, jadi bergantian nanti dari sampean ke Pak Safi, Pak Adi, Ita, itu nanti bergantian. Jadi mereka membuat profil sekolahnya, apa saja yang ada di sekolah, ekstranya yang ada di sekolah, gitu. Terus program kalau bisa itu program dari Bagja itu, ditampilkan di situ. Bisa masukkan ke profil, bisa dimasukkan ke ekstra dari sekolah atau dari apa gitu. Atau mungkin tiap hasil demonstrasi konseptualnya teman-teman dimasukkan bisa ya? Boleh, bisa itu juga. Itu kan lebih cenderung ke sampean sebagai CGP. Mungkin dari ini mungkin lebih ke profil sekolahnya. Ya kan masukan dari JGP juga kan gitu. Itu saran saya ya Pak itu. Jadi selain karya-karya yang tadi yang baik dari sampean sebagai guru atau dari siswanya nanti itu ditampilkan laporan-laporannya. Makanya ada yang tanya apakah laporan penerapan pemetaan aset itu harus pakai template itu kan gitu ya, ada yang tanya gitu. Ya kalau bisa pakai, terus kalau yang dilaporkan itu lampiran-lampirannya monggo kan gitu. Itu kan lebih nanti jadi arsip kita. Oke Pak, terima kasih telah berbagi praktik baik di kegiatan kali ini. Semoga jenengan lolos dan lulus. Amin. Itu harapannya. Dan mungkin untuk yang pasti itu kompetensi yang sudah dicapai selama 6 bulan ini bisa ditingkatkan kembali kan seperti itu. Jadi terus pemetaan sumber daya yang sudah dilakukan itu jadi perbaikan, baik itu pembelajaran Pak Salman maupun dari sekolah, visi misi sekolah, program-program sekolah itu bisa berjalan dengan lancar. Dan apabila Pak Salman ada masalah yang perlu diketahui oleh fasilitator, monggo dicatat di jurnal komunikasi di LMS nih Pak. Oke, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan atau terkait dengan tingkah laku yang tidak berkenan juga saya mohon maaf. Semoga Pak Salman sukses ke depannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.